Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini tamu kita di Abuya Corner adalah Nurse Hamka, seorang perawat dari Samarinda yang sukses menjalankan profesinya sebagai seorang perawat luka secara mandiri dan juga melakukan kegiatan sosial untuk anak-anak yatim serta kaum duafa. Bagaimana dan seperti apa beliaunya, kita ikutin video kali ini. Tidak juga, tapi tidak punya cita-cita yang lain selain mengikuti orang tua. Jadi perawat ini adalah saran dari ibu untuk jadi perawat, dan saya tidak bisa menolak karena saya tidak punya cita-cita. Tapi di kepala saya, ketika orang tua ridho, maka ridhonya Allah juga ada di sana. Jadi ya saya ikut Bismillah, dan alhamdulillah memang Allah udah ngasih jalannya. Jadi seperti ini, Prof. Jadi saya bangga dengan profesi perawat. Alhamdulillah nggak ada, tidak ada. Jadi tidak ada. Sampai hari ini saya banyak mendapatkan nikmatan dari Allah. Tidak ada, Prof. Choice-nya sebenarnya satu. Ya, karena tujuan kita hidup adalah dihidupkan adalah untuk beribadah. Jadi bagaimana target ibadahnya sampai diterima dengan Allah. Jadi kalau apa parameternya, jadi orang yang bertakwa. Kemudian bagaimana kemudian profesi ini mengantarkan kepada mendekatkan ke Allah, seperti menolong pasien dengan tulus, kemudian jadikan amal jariahnya, bantu pasien yang nggak mampu. Ya seperti itu, Prof. Jadi apa parameternya? Kalau kita sudah benar-benar jadi manusia yang bertakwa, itu parameternya. Syukur itu menerima semuanya, menerima semua takdir Allah. Tidak ada yang buruk. Ya, kalaupun itu buruk, itu adalah perspektifnya manusia. Jadi apa yang kita jalani, yang kita terima, itu bersyukur berarti. Ya bisa banget, alhamdulillah bisa banget. Ya, jadi yang salah satunya adalah buka praktik mandiri keperawatan, kemudian memahami bisnis plan-nya. Jadi buka bukan sekedar buka, karena banyak sekali yang sekarang buka tapi tidak memahami bagaimana menjalankan bisnisnya sehingga profitnya juga tidak bisa melejit gitu. Jadi menurut saya, jadikan bisnis profesi ini sebagai model bisnis. Jadi nurse entrepreneur itu bisa ada di dalam praktik mandiri perawat, yang tentunya gajinya insya Allah jauh lebih banyak dari PNS. Jangan cuma berpikir bahwa buka praktik mandiri Anda hanya menyelesaikan masalah kuratif pasien diabetes mellitus saja, contoh. Tapi sisir semua, sisir dari sisi pencegahan, prevensinya, mau misalnya bikin spa anti diabetes. Karena kalau modelnya sama-sama kuratif, udah rebutan ya. Kemudian sisir juga rehabilitasinya, bagaimana kemudian kita pendampingan mulai dari edukasi dan dipelihara database-nya. Kemudian jadikan juga sistem di praktik mandiri Anda punya sebagai solusi menjawab bagaimana kalau perawat-perawat lain mau belajar bisnis. Jadi mungkin buka pelatihannya. Kemudian jadikan juga praktik mandiri Anda menjadi solusi bagaimana perawat-perawat yang lain mendapatkan balutan, termasuk pasien-pasien. Jadi juga aspek sisi menjual dressingnya juga harus ada di sana. Gitu, Prof. Itu menjadi tujuan hidup saya insya Allah sekarang. Jadi ternyata menjadi kaya rupiah itu tidak akan bisa menjadikan solusi untuk orang lain. Ya, kaya tapi pelit, ya buat apa uangnya juga buat sendiri. Jadi jadi manusia yang bisa bermanfaatkan orang lain, ya itu menjadi visi sekarang, Prof. Jadi bagaimana di semua lini hidup saya
apa yang saya miliki, cara bentuk bersyukurnya. Nah, jadi bagaimana bermanfaat buat orang lain adalah cara bentuk bersyukur kita dengan cara bermanfaat buat orang lain. Bagaimana eksekusinya? Ya, apa aja. Nah, dengan bersyukuri nikmat, caranya kalau kamu punya ilmu, kamu share. Kalau kamu punya uang, kamu sedekah. Seperti itu, Prof. Contohnya. Alhamdulillahnya dapat amanah ngurusin anak yatim piatu sama duafa sakit. Jadi di Samarinda itu ada 2 rumah singgah pasien-pasien duafa sakit kanker dengan pasien-pasien duafa yang sakitnya kronis yang mereka harus menunggu antrian di rumah sakit pusat. Namun mereka nggak punya rumah, jadi mereka ada homestay di sana. Saya bukan milikin rumah singgahnya, tapi saya mengupayakan bagaimana kita bisa memberikan makan mereka setiap hari. Kemudian ada 8 panti asuhan anak yatim piatu juga yang kita coba berikan makan setiap hari. Yang kita berikan itu belum bisa sampai makanan berat, tapi itu menjadi goals kita nantinya. Tapi tahapan ini adalah setiap pada asar kita mengirimkan kue berkah, judulnya kue berkah. Jadi ada 3 kue yang bisa dimakan untuk satu anak, satu orang, apa juga. Jadi ada 3 macam kue yang insya Allah ketika mereka makan, mereka senang, kemudian mereka mendoakan kita jadi dapat berkah. Itu satu, Prof. Yang kedua, gerakan sayang yatim piatu sama doa apa ini juga kita sudah lakukan untuk memberikan mereka hadiah lebaran, Prof. Alhamdulillahnya kemarin ada sekitar 200 orang anak yatim piatu yang kita berikan baju lebaran, dan ini meningkat drastis dari tahun 2019. Lalu kita hanya mampu, alhamdulillah kita hanya mampu 25 orang, sekarang sudah sekitar 200 orang yang kita berikan. Dan awalnya ini hanya menjadi tanggung jawab kita sebagai bentuk usahanya NCS Center kepada masyarakat sekitar. Tapi kemudian ternyata kegiatan ini mendapatkan respon positif dari banyak orang, bukan hanya Muslim. Jadi semuanya ikut ingin membantu. Jadi mereka menjadi donatur tetap. Ya, bukan hanya Muslim. Ada Katolik taat, ada Protestan, ada Hindu yang juga bergabung bersama kami untuk mereka mau mendonasikan sebagian harta mereka di kegiatan gerakan sayang yatim duafa ini. Itu yang sebagian kecil yang bisa kami baru tadi. Saya pengen sekali punya rumah yang di rumah tersebut akan hidup peradaban Islam. Jadi rumah tersebut akan memimpin satu kampung Islam, di mana rumah tersebut akan tumbuh menjadi pionir untuk tumbuh kampung yang meningkatkan ekonomi syariat Islam, di mana di rumah tersebut akan lahir banyak habis-habis Quran, akan terpelihara banyak yatim, akan terpelihara banyak duafa. Seperti itu, Prof. Ya, itu tadi yang sudah sahabat kita lakukan. Bagaimana dengan kita? Ditunggu amalnya, ditunggu sedekahnya, dan ditunggu amal jariahnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.